Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatia Juniarti dengan NIM 22017011 berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai matkul pengantar pengkajian kesusastraan dengan judul subbab pengaruh kenyataan dalam karya sastra. Memiliki 4 poin utama, yaitu pertama, teori mimesis, yang kedua, hubungan kenyataan dengan karya sastra, yang ketiga, teori sosiologi sastra, dan yang keempat, penerapan sosiologi dalam karya sastra. Untuk poin yang pertama yaitu teori mimesis, di mana menurut Abraham pada tahun 1981, teori mimesis menganggap sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Namun, menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan, di mana dalam dunia gagasan tersebut, semua manusia yang ada di dunia, yaitu manusia nyata, adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan, termasuk juga dengan benda-benda yang ada di dunia, seperti halnya bunga, pohon, meja, kursi, dan benda lainnya. Nah, untuk pendekatan mimesis dalam karya sastra tersendiri yaitu adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra, di mana pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas menurut Abraham pada tahun 1981. Namun, Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan sekedar tiruan, bukan hanya sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Nah, untuk poin selanjutnya, yaitu hubungan kenyataan dalam karya sastra, di mana di dalamnya terdapat dua pendapat, yaitu pendapat Plato dan Damono, yang dimana Plato memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial masyarakat. Dan Damono mengatakan bahwa baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Namun bedanya, kalau sosiologi melakukan telaah secara objektif dan ilmiah tentang manusia dari masyarakat, sedangkan sastra menyusup, menembus ke permukaan kehidupan sosial, dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya, dan melakukan telaah secara subjektif dan personal. Lalu, apa saja sih teori sosiologi sastra itu? Teori sosiologi sastra yaitu adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Demikian juga yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin, yaitu Soejono Sukan pada tahun 1969, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbul balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi juga adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lainnya. Selanjutnya, penerapan sosiologi dalam karya sastra, di mana sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Keberadaan karya sastra dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan, serta dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya sebagai produk masyarakat. Sosiologi sastra juga merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun
bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat dari hubungannya dengan kenyataan. Sejauh mana karya sastra tersebut dapat mencerminkan kenyataan. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai hubungan kenyataan dalam karya sastra. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.